Halo guys, kembali lagi di seri TKA Matematika SMP MTS. Jadi di video kali ini kita akan bahas soal-soal latihan ya, mulai yang nggak terlalu sulit sampai yang level HOTS atau yang butuh banyak analisa. Nah, jadi di video kali ini aku akan suruh muridku ngerjain soal-soalnya di sini. Nanti kalau muridku ada pertanyaan, aku akan jawab dan semoga itu bisa menjawab pertanyaan kalian. Nah, ini adalah soal yang pertama. Kalian bisa pause dulu kalau kalian mau. Nah, jadi kalau kalian ketemu soal kayak gini, kalian bisa lihat nih, ini kan ada kurungnya, ada kurungnya. Kalian bisa tulis ulang soalnya, jadi nggak usah diganti-ganti nih, minus plus minusnya ini. Nah, tapi kurungnya itu kalian kerjain, terus kalian tulis hasilnya. Misalnya, 6 dibagi minus 2, hasilnya minus 3, ya kan? Minus 3 dikali 3 jadinya minus 9. Ya kalian harus ingat basicnya ya, kalau misalnya ada plus, terus dikali atau dibagi sama minus, hasilnya minus, ya kan? Tapi kalau misalnya sama ya, misalnya minus dikali atau bagi sama minus, hasilnya plus. Itu harusnya kalian sudah di luar kepala. Nah, sekarang kalau plus ketemu minus, harusnya kalian tahu kan, minus 6 jadi minus 3. Terus kalau minus ketemu minus jadi plus ya. Ada banyak cara ya untuk memahami ini. Ada yang bayangin bentuknya ini, itu mirip kayak bentuknya plus kan. Jadi kalau minus ketemu minus, yang ada kurungnya gini, itu dia pasti hasilnya plus gitu. Kalau kalian mau cara yang lebih matematis, kalian juga bisa bayangin minus itu kayak utang. Jadi misalnya uang kalian tuh minus 6, artinya kalian punya utang 6 gitu, anggap aja. Terus ditambah minus lagi, artinya ya kalian ditambah utang lagi gitu, ditambah minus 3. Makanya habis minus 6 dikasih minus 3 lagi. Jadi kalau di garis bilangan kan sudah minus 6, geser lagi ke kanan minus 3, jadi minus 9. Tapi kalau kalian dikurangi minus, artinya utang kalian dikurangi, jadi utang kalian berkurang. Otomatis dia jadinya plus kan, jadi plus 9. Jadi jawabannya adalah yang A ya, 0. Nah, pertama ini benar ya, jadi 2/4 itu 9/4. Kalau caranya, kalian bayangin 2/4 itu kan belinya 2 kilo, tapi lebih 1/4 gitu. Jadi 2 dan 1/4 gitu kan. Berarti sama aja kayak 2 ditambah 1/4 gitu. Nah, kalau kalian gitu kayak gini gimana? Karena kan harus nyamain penyebutnya kan. Jadi ini 2/1 ya kan. Artinya atas dan bawah dikali 4. Jadi 2 itu sama aja kayak 2 dikali 4 kan 8/4. Bener kan kayak gini? Ditambah 1/4. Maka hasilnya 9/4. Tapi kalau cara cepatnya, kalian kan sudah tahu kalau 2 ini mau nggak mau harus dikali 4 gitu, supaya jadi sama penyebutnya kan. Berarti kalian sudah tahu ini itu tinggal dikalikan aja sama ini gitu ya, dikalikan. Setelah itu kalian ditambah satu ini, tambahin di atas ini. Jadi ini dikali ini ditambah ini, gitu kan. Jadi cara cepatnya kayak gitu. Nah, jadi ini logikanya sudah oke ya. Jadi kalau kalian ketemu soal kayak gini, harga setengah kilo cabai adalah segini. Hati-hati ini bisa menjebak kan ya, atau bisa bikin bingung. Jadi kalau kalian ketemu kayak gini, kalian juga bisa cari harga per kilonya itu berapa sih. Karena kalau sudah dapat harga per kilo, enak kan mau dihitung tinggal berapa kilo, tinggal dikalikan gitu kan. Nah, gimana cara carinya? Ya kalau misalnya dia setengah kilo segini, berarti harga per kilonya itu ini dikalikan ini dibalik, jadi setengah dibalik jadi 2, ya kan. Makanya ini dikali 2 kali lipatnya. Sama juga kalau kalian dapat soal harga 1/4 kilo itu segini, berarti ini dikali 1/4 dibalik jadi 4/1 kan, berarti dikali 4. Dan juga kalau misalnya kalian dapat harga 3 kilo, misalnya 3 kilo cabai rawit adalah segini. Berarti ini dikali 3 kalau dibalik jadi 1/3 kan, gitu. Sama kalau kalian dapat pecahan yang sulit-sulit gitu, misalnya harga 5/3 kilo, ya berarti tinggal ini dikali 3/5 untuk dapat harga per kilonya. Kalau kalian sudah tahu per kilo 70.000, kalian tinggal kalikan aja, yang dibeli kan 9/4 kilo nih kan, yang tadi pecahan campuran ini, berarti tinggal dikalikan sama 70.000. Sama kan kayak gini, misalnya harga 1 kilo cabai segini, kalau kalian beli 3 kilo, berarti kan ini dikali 3 ya kan. Sama juga kalau kalian beli sekian kilo, ya ini juga dikali sekian gitu kan. Makanya kita pakai perkalian di sini, akhirnya dapat. Ada cara lain juga ya untuk ngerjain ini, pakai cara rasio. Jadi kalian bayangin kalau misalnya setengah kilo, itu kan rasionya 35.000 di sini harganya, ya kan. Berarti kalau kalian mau beli 2/4 kilo di sini,
Nah, ini jadi berapa? Ini kan naik kan, dari setengah kilo jadi segini. Ini juga harusnya sebanding dong, harganya juga naik kan. Nah, ini dikali berapa nih, dari setengah sampai ke sini? Kita pakai pembagian ya. Jadi gini, 2/4 itu kan 9/4 ya. Nah, ini dibagi setengah, dibagi setengah. Jadi kalau dibagi setengah itu kan ini dikali 2/1 ya kan, dikali dibalikkan. Terus ini bisa dicoret, jadi 9/2, 4,5. Artinya, kita tuh bisa tahu kalau ini supaya jadi kayak gini, itu harus dikali 4,5 di sini. Kalau kalian nggak ngerti, coba kalian pause terus kalian pikirin ya. Kalau misalnya ini aku bagi ya, misalnya ini dari 2 jadi 6 gitu kan. Berarti 2 jadi 6 tuh dikali berapa gitu? Anggap aja ini angkanya 2, ini angkanya 6. 2 jadi 6 tuh dikali berapa? Ya, 6 dibagi 2 kan. 6 dibagi 2 jadinya kan 3. Artinya 2 dikali 3 supaya jadi 6. Ini juga sama, aku bagi nih. Jadi ini dibagi ini kan. Akhirnya ketemu 4,5. Artinya dari sini harus dikali 4,5 dulu supaya jadi ini. Supaya adil, yang di kanan juga sama nih. Aku kalikan dengan 4,5. Dan kalau kalian hitung, ini dikali 4,5, harusnya kalian dapat jawaban yang sama ya. 157.500. Jadi, kalau kalian mau shortcut atau cara singkatnya ya, kalian kalau ketemu soal kayak gini, perbandingan misalnya, jika ini harganya segini, atau jumlahnya segini. Kalau ini berapa gitu. Cara singkatnya ya, kalian bisa ini, yang sebelah sini, kalian bagi dengan yang di atas ini, terus kan dapat angkanya, setelah itu kalian kalikan dengan ini. Jadi shortcutnya itu kalian bisa ingat posisinya ini dibagi ini kali ini. Tapi hati-hati kalau pakai shortcut ini, karena kalau kalian salah nulis posisi, bisa salah jawaban kalian. Makanya lebih baik kalian pahami dulu, kalau sudah ngerti konsepnya, baru kalian bisa pakai shortcutnya. Nah, jadi sampai sini sudah benar ya. Jadi kalau kalian mau ngerjain soal kayak gini, kalian tuh harus hafal dulu hasil-hasil kuadrat. Misalnya 2 kuadrat itu berapa, 3 kuadrat itu berapa, 4 kuadrat itu berapa. Setidaknya dari 1 sampai 10 ya. Terus, dari sini kalian cari, dia punya nggak sih faktor yang hasil kuadrat tadi. Misalnya 50, itu kan punya faktor 25 ya kan. Ya kalian pecah jadi 25 kali 2. Jangan penjumlahan loh ya di sini, tadi kan hampir salah tadi. 25 tambah 25. Mendingan pakai perkalian ya. Nah, 18 jadi 9 kali 2. 98 itu 49 kali 2. Nah, ini kalau kalian lihat, ini kan sama-sama ada akar 2-nya ya. 20 akar 2, 9 akar 2, 14 akar 2. Nah, kalau kayak gini, kalian nggak perlu bingung. Karena akar 2-nya ini anggap aja kayak suatu benda atau variabel ya. Jadi, kita misalkan aja ada soal 20x ditambah 9x dikurangi 14x. Kalau kayak gini kan kalian harusnya tahu ya. Berarti tinggal 20 ditambah 9 dikurangi 14. Hasilnya 15x gitu kan. Jadi jawabannya yang ini. Nah, kalau angkanya jadi akar 2, itu sama aja. Karena x ini kan suatu angka. Angka apapun itu. Baik yang rasional, irasional ya kan. Jadi termasuk akar 2 itu dia juga bisa. Nah, ini salah satu contoh soal HOTS ya. Butuh analisa yang lebih banyak. Tapi kalau kalian ketemu soal kayak gini, kalian jangan takut dulu. Jadi kalian coba pakai konsep-konsep apa aja yang kalian sudah pelajari. Itulah pentingnya kalian memahami semua konsepnya di matematika. Jadi kalau misalnya kayak gini, kalian bisa cari apa sih yang mirip-mirip gitu. Misalnya ya, 4 ini kalau kalian mau tulis jadi 2 pangkat 2, itu juga boleh. Ya kan? Atau ini 3 dan 3 ini kan mirip. Nah, kalian bisa pakai substitusi juga. Jadi kalau kalian ketemu soal kayak gini, kalian bisa coba pakai substitusi. Misalnya kalian sudah tahu 3 itu adalah 2 pangkat A kan. Di sini, coba kalau kalian misalnya ganti 3 ini dengan 2 pangkat A, kalian substitusikan ya. 3 itu kan adalah 2 pangkat A, ya kan? Nah, berarti hasilnya gimana? Coba kamu kerja. Nah, bener kan? Jadi kalau kalian sudah ubah jadi bentuk yang paling sederhana, 4-nya jadi 2 pangkat 2, ya kan? Yang di sini ternyata 2 pangkat A, pangkat B. Nah, konsepnya, kalau misalnya ada pangkat yang dipangkatin, itu berarti sama aja kayak ini tuh dikali kan. Jadi sama aja kayak 2 pangkat A kali B. Sama dengan 2 pangkat 2. Nah, artinya kalau di sini tuh 2 pangkat sesuatu sama dengan 2 pangkat sesuatu. Artinya A kali B ini sama dengan 2 dong. Gitu ya. Berarti langsung ketemu jawabannya. A kali B sama dengan 2. Jawabannya yang B. Kalau kalian mau tahu konsepnya, kenapa kok A pangkat B lagi itu sama aja kayak dikalikan. Kalian bayangin aja A dan B itu suatu angka ya. Misalnya ini tuh 2 pangkat 3 gitu ya. Terus dipangkati lagi sama 4
4 misalnya. Nah, kenapa kok dia bisa jadi 2 pangkat 12, 3 kali 4? Karena gini, 2 pangkat 3 itu konsepnya kan 2 kali 2 kali 2. Ini kan 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 dipangkatin 4. Artinya ya, ini itu satu grup ini itu ada 4 kali. Jadi ini 2, 2, 2, gitu. Terus 2, 2, 2 lagi. Terus 2, 2, 2 lagi. Terus 2, 2, 2 lagi. Makanya, kalau kalian hitung semua, ini kan jumlahnya ada 12. Jadi kalau kalian ketemu pangkat dipangkatin lagi, itu selalu pangkatnya itu dikalikan. Nah, kalau kalian ketemu soal kayak gini, mungkin ada yang bingung ya, ini pakai FPB atau KPK gitu ya. Terus kadang-kadang ininya mungkin bikin bingung gitu. Berapa jumlah kantong plastik dengan isi paling sedikit? Sebenarnya ini sama aja artinya, kayak berapa sih jumlah kantong plastik yang terbanyak yang bisa dibuat? Kalau isinya harus masih adil ya. Misalnya nih, kalau misalnya bisa nggak 2 kantong plastik itu? Bisa ya, 2 kantong plastik, di sini isinya 24 jeruk, terus 10 apel, ya kan? Di sini juga sama. Kenapa kok bisa 2 kantong plastik doang? Karena kalau 2 kantong plastik itu, 2 itu adalah faktor persekutuan dari 48 dan 20. Kalian bisa nonton video di atas kalau mungkin masih bingung ya. Nah, tapi yang ditanyain itu berapa sih kantongnya ini yang paling banyak yang bisa dibuat, yang isinya itu masih tetap adil. Otomatis kalau kantongnya semakin banyak kan jumlahnya ini tetap sedikit kan. Misalnya mungkin ada berapa jeruk gitu, itu kan jumlahnya semakin sedikit kalau dibagi banyak kantong gitu. Nah, untuk mencari itu, untuk mencari jumlah kantong yang terbanyak ini, atau kantong dengan isi paling sedikit, artinya kalian harus mencari faktor persekutuan yang terbesar ya, atau FPB. Kita bisa pakai cara kayak gini, dan benar ya caranya, jadi yang sama ini dikalikan, jadi FPB-nya adalah 4. Nah, jadi artinya kalau dibagi 4 kantong, berarti kan 48 jeruk dibagi 4 kantong. Satu kantong isinya 12 jeruk. Dan 20 apel dibagi 4 kantong. Jadi satu kantong isinya 5 apel. Sudah, ini nggak bisa dibagi lebih kecil lagi jumlahnya, misalnya 6 jeruk. Kalau 6 jeruk nanti apelnya nggak bisa dibagi rata gitu. Nggak bisa jadi 5 kantong, 6 kantong, nggak bisa. Jadi FPB, ya, faktor persekutuan yang terbesar, itu adalah jumlah kantong yang terbanyak. Atau jumlah kantong dengan isi paling sedikit. Nah, ini harusnya nggak sulit. Jadi kalau kalian ketemu soal yang kapan mereka bersama lagi kedua kalinya, gitu ya, atau mungkin ada lampu ya, kapan lampunya itu menyala bersama kedua kalinya, yang kayak gini-gini itu pasti pakai KPK ya. Ya KPK harusnya lebih mudah dimengerti. Kalau pakai cara tabel ini, kalian faktorkan ini, kalau ngerti kalian bisa nonton video di atas, terus kalian kalikan semuanya yang ada di kiri ini. Nggak peduli ini mau dua-duanya ada atau dua-duanya, atau ada yang kosong gini, kalian tetap kalikan semua. 2 kali 2 kali 3. Jadi hasilnya 12. Karena ini KPK-nya ada 12, jadi 2 kali 2 kali 3 itu kan hasilnya 12. Berarti artinya, dia akan berenang bersama-sama lagi itu di hari ke-12. Sedangkan hari pertamanya, kalau kalian lihat itu 3 Oktober. Berarti artinya, 3 Oktober itu ditambah 12 hari. Berarti akhirnya ketemu tanggal 15 Oktober. Oke, jadi ini pakai cara itu ya, pakai cara manual. Jadi ini dihitungin satu-satu 33 kuadrat dikurangi 3 kuadrat berapa, ketemunya segini. Ini juga sama, ketemunya 360. Ini juga sama, ketemunya 1260. Terus dijabarin kayak gini, akhirnya ketemu FPB-nya. Jadi yang dilingkari yang sama ini kalau dikalikan tuh FPB-nya. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 kali 5, atau 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5 gitu ya. Nah, kalau misalnya faktor persekutuan aja, bukan yang terbesar, itu gimana caranya? Ini kan cara untuk mencari yang terbesar. Nah, sebenarnya faktor persekutuan tuh ya 2 itu faktor persekutuan, ya kan? 2. Setelah itu, ini kali ini, itu juga faktor persekutuan. Jadi 2 kali 2 itu 4. Terus ini kali ini. Jadi 4 dikali 3 itu 12. Itu faktor persekutuan. Terus dikali 3 lagi, berarti 36. Yang terakhir 180. Artinya, faktor persekutuan yang terbesar itu sebenarnya 180. Nah, kalau kita lihat yang di sini, mana yang merupakan faktor persekutuan? Nah, ini kan kita lihat aja dari struktur yang di sini ya. Jadi ini kan 2 pangkat 2
3 pangkat 2, 5. Ya berarti ini pasti benar jawabannya, ya kan? 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 5. Nah, sekarang kalau misalnya pangkatnya ini ada yang dikurang-kurangi, itu juga sama benarnya ya. Jadi misalnya ini pangkatnya dikurangi ini. Jadi cuma 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Ini juga faktor persekutuan. Nah, jadi nggak cuma 5 angka ini aja ya faktor persekutuannya. Intinya kalian mau kalikan ini dengan apapun di sini, itu adalah faktor persekutuan. Misalnya kalian cuma ambil 2 kali 3 kali 5. As long as ini dilingkari ya. Selama ini dilingkari, ya kalian cuma 2 kali 3 kali 5. Hasilnya berapa? 30 kan. Nah, 30 ini berarti adalah faktor persekutuan juga gitu. Jadi ada banyak ya kombinasinya. 5 kali 3, ya bisa 15. Berarti 15 itu adalah faktor persekutuan juga gitu. Tapi ini cuma boleh dikurang-kurangi ya. Jadi misalnya pangkatnya ini kalian kurangi jadi pangkat 1 gitu. Nah, boleh ditambah-tambahi. Misalnya ini kan 2 jadi pangkat 3 di sini. Itu hati-hati. Apalagi ada 7 di sini. 7 kan bukan faktor persekutuan. Jadi jawaban yang benar itu cuma ini dan ini. Nah, jadi ada cara lain yang lebih advance ya. Kalau kalian bisa pakai cara ini, harusnya hitungan kalian lebih cepat. Tapi untuk itu, kalian harus hafal dulu struktur persamaan kuadrat kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian ketemu ada struktur A kuadrat ya, A itu sesuatu dikuadratin, dikurangin B kuadrat, itu hasilnya itu A plus B, A min B. Karena kalian kalau nggak percaya, kalian coba jabarin ini ya. Nah, kalian kan bisa dijabarin kayak gini. Jadi hasilnya A kuadrat di sini, ya kan, dikurangi AB, ditambah AB lagi, ini kan B kali A kan, AB, terus dikurangi B kuadrat. Nah ini kan hilang di sini. Jadi itu sudah hafalan, kalau kalian SMA harus hafal nanti ya. Jadi A kuadrat kurangi B kuadrat itu A plus B, A min B. Artinya sebenarnya 33 kuadrat min 3 kuadrat, anggap aja ini A, anggap aja ini B, ya kan. Berarti kita bisa pecah itu jadi 33 min, plus 3, 33 min 3, kayak gini kan. Berarti dia tuh sama aja jadi gini, 36 dikali 30, gini kan. Terus yang tengah itu, 296, ini tetap harus dihitung sih, 296 ditambah 8 kuadrat, harusnya hasilnya 360 gitu. Terus yang terakhir di sana, anggap aja 36 kali 35, tetap gini. Nah, kalau kalian sudah bisa kayak gini, 360 ini kan sebenarnya bisa dipecah jadi 36 kali 10, ya kan. Artinya kalian bisa ketemu ada faktor persekutuan yang jelas-jelas kelihatan di sini. 36, 36, 36. Jadi kalian tuh bisa ngamati ya, apa yang kira-kira bisa dipas-pasin gitu. Tapi ini memang agak advance ya, ini butuh. Kalau kalian banyak latihan lama-lama, kalian bisa tahu kayak ada bau-baunya gitu. Ini kayaknya bau-baunya 36 ini bisa keluar nanti gitu. Nah, 36 ini kalau difaktorkan itu jadinya 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 ya. Kalau kalian mau tahu tuh kalian bisa hitung 36 aja kayak gini ya. Kalian bagi 2, kalian bagi 2 lagi, terus nggak bisa kan kalian bagi 3, kalian bagi 3 gitu ya. Jadi 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. Nah, kalau kalian sudah ketemu kayak gini, artinya ya, kalian tuh cukup hitung FPB atau faktor persekutuan ya dari yang sisanya aja gitu. 30, 10, 35. Jadinya kan lebih gampang ya. Kalau misalnya kalian bikin di sini. Nah, setelah itu kalian cari faktor persekutuan, yaitu 5. Ya. Berarti artinya yang tadi 36 ini, yang 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 ini, kalian tambahin kali 5. Ya. Terus dengan cara yang sama kalian bisa jawab. Berarti ini pasti faktor persekutuan, karena ini FPB. Terus kalau ini dikurangin juga boleh, dia tetap faktor persekutuan. Jadi jawabannya 2 ini. Nah, ini soal rasio kan ya. Kalian harus tahu dulu, ini tuh rasio berbanding lurus atau berbanding terbalik. Ya, jadi biar kalian itu lebih nggak bingung. Kalian itu kalau kayak gini-gini, kalian bayangin aja. Kalian itu memang mau buat kuenya beneran gitu ya, buat roti beneran. Kalian mau buat 20 roti, itu perlu 4 kilo tepung terigu. Nah, kalau kalian membuat 50 roti, berarti kalian buatnya harusnya lebih banyak kan tepung terigunya. Jadi ini adalah perbandingan berbanding lurus. Gini, jadi kalau ada rasio yang berbanding lurus ya, itu ya kalian cari kan. Dari 20 ke 50 ini dikali berapa sih? Gitu kan. Maka ini juga harus dikalikan angka yang sama. Biar adil ya kan. Nah sekarang tak tanya ini. Dari 20 ke 50 itu dikali berapa itu? Coba. Nah betul ya. Jadi cara dapat 5/2 itu ya 50 ini dibagi 20 ya kan. Karena ini mau dikali berapa sampai jadi segini? Itu caranya ini bagi ini. Tadi kan sudah aku bahas sebelumnya. Jadi dikali 5/2 artinya yang di sini juga harus dikali 5/2.
Nah, jadi ketemunya 10 kilo ya. Jadi soal ini sebenarnya nggak terlalu sulit. Kalau kalian mau shortcutnya, kalau ketemu soal yang berbanding lurus, ya ini dibagi ini dikali ini. Nah, ini kok bisa 6/4 ya? Jadi ini kan perbandingan yang berbanding lurus atau terbalik. Jadi misalnya ya, 6 bulan itu butuh 30 pekerja, ya kan? Berarti kalau harus selesai 4 bulan, ini harus lebih banyak, Bang. Berarti artinya ini beda sama yang tadi ya. Ini perbandingan berbanding terbalik. Berarti harusnya ini dan ini itu angkanya beda. Nah, jadi kamu kebetulan dapat jadi salah ya. 6/4. Harusnya ini kan di sini 4/6, Pak. Jadi 6 tuh dikali 0 berapa supaya 4 ya? 6 dikali 4/6. Ya, jadi kalau kalian bingung ya, misalnya 6 tuh dikali berapa supaya 4? Ya, 6 dikali berapa supaya hasilnya 4 ini ya. Ya berarti dikali 4/6. Jadi kalian bayangin 6-nya ini kan bisa kecoret ya. Plus jadi 4 deh. Gitu. Berarti kali 4/6. Ya sama kayak tadi lah sebenarnya. Ini bagi ini. Nah, tapi karena ini perbandingan berbanding terbalik, kalau di sini 4/6, yang di sini harus jadi 6/4 ya. Nah, jadi jawabannya dapat 45 orang, tapi karena yang ditanya itu berapa pekerja yang harus ditambah. Jadi kalian harus hati-hati ya sama soalnya. Kalau ditanya itu jumlah yang harus ditambah itu berapa? Awalnya kan 30, jadi 45 harus ditambah 15 orang. Jadi jawabannya yang B. Nah, jadi kalau kalian sudah paham betul sama soal-soal sebelumnya, harusnya yang ini juga gampang ya. Jadi ini perbandingan lurus atau berbanding terbalik. Kita lihat, kalau 30 orang di asrama itu, makanannya itu habis 8 hari. Berarti kalau orangnya ditambah, orang yang makan tambah banyak, kira-kira jumlah harinya berkurang atau bertambah? Semakin banyak orangnya, harusnya semakin cepat habisnya kan? Artinya jumlah harinya berkurang. Yang satu bertambah, satunya berkurang. Artinya perbandingan berbanding terbalik. Jadi caranya sama kayak tadi ya, ini, terus kali ini ketemunya 6 hari. Kalian kalau masih bingung, coba kalian lihat soal-soal yang mirip-mirip kayak gini tadi. Jadi jawabannya adalah A, 6 hari. Oke, jadi sekian aja latihan untuk hari ini tentang bilangan. Kalau kalian masih ada yang bingung-bingung atau masih mau tanya, ada pertanyaan, langsung aja tanyakan di kolom komen guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan video ini ke teman kalian. Selamat belajar!